Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mempertebal keimanan, mempertebal ketakwaan kita kepada Allah. Karena nantinya kalaulah kita sudah berdiri di hadapan Allah, kita tak butuh dengan anak-anak kita, kita tak butuh dengan harta-harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kalaulah hari di padang akhirat itu telah tiba, hari di padang mahsyar itu telah tiba, kalian sudah berdiri di hadapan Allah, maka tak berguna lagi harta dan anak, kata Allah, kecuali orang-orang yang berdiri di hadapan Allah dengan hati yang bersih dan hati yang selamat. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kalaulah kita di dunia ini mendapatkan kasus, kemudian dibawa kita ke ranah hukum pengadilan, mungkin banyak di antara kita yang mengandalkan anak-anaknya, banyak yang di antara kita membutuhkan anak-anaknya, banyak di antara kita yang sombong mengatakan backingan adalah anak-anaknya. Kalaulah kita berdiri di pengadilan Allah, maka anak-anak tak akan sanggup menolong kita, jemaah sekalian. Kalaulah kita selama di dunia kita memiliki masalah, banyak orang-orang menyelesaikan masalah dengan uang. Uang segalanya bagi mereka. Ketika mereka memiliki persoalan ini, persoalan itu, maka uang solusi terbaik bagi mereka. Namun ketika kita sudah berdiri di hadapan Allah, apapun persoalan kita, apapun dosa-dosa kita, maka tak akan bisa ditembus dengan uang. Maka anak dan harta tak akan lagi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari lagi ke depan kita akan memasuki satu bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya ada satu malam. Kalaulah seseorang mendapatkan malam itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Kita akan berhadapan dengan satu bulan yang sebulan lamanya kita beribadah di dalamnya. InsyaAllah kita akan memasuki satu bulan yang di dalamnya adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi terhitung ibadah oleh Allah, bulan yang di dalamnya syaitan-syaitan diikat, bulan yang di dalamnya pintu surga dibuka oleh Allah, bulan yang di dalamnya pintu neraka Allah tutup. Bulan tersebut bernama bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita sampaikan bahwasannya orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, mereka itu adalah pilihan Allah. Tak semua di antara kaum muslimin, tak semua di antara orang-orang yang beragama Islam
akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Ada 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan dipanggil oleh Allah. Ada 3 hari sebelum datangnya bulan Ramadan dicabut nyawanya oleh Allah. Ada 1 pekan sebelum datangnya bulan Ramadan seseorang itu dipanggil oleh Allah. Dan ada kalanya nanti malam tarawih pertama sore ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu, mereka itu adalah pilihan Allah. Allah panjangkan umurnya agar dosa-dosanya yang ia lakukan selama ini ia tebus di bulan Ramadan. Di antara kita mungkin kita tak akan sentuh masjid ini melainkan pada bulan Ramadan. Bahkan ada di antara kita tak pernah menyentuh Al-Quran yang hanya dia sentuh pada bulan Ramadan. Ada di antara pemuda-pemudi Islam yang mereka tak pernah salat isya di masjid kecuali hanya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu jemaah sekalian adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang seluruh kaum muslimin berlomba-lomba di atas kebaikan dan ketaatan. Kita perhatikan jemaah sekalian, pada malam pertama salat tarawih, malam kedua salat tarawih, malam ketiga salat tarawih. Seseorang yang kita dapati tak pernah ke masjid, anak muda yang jarang ke masjid, ketika tarawih pertama, tarawih kedua, tarawih ketiga, penuh masjid itu dengan anak-anak muda. Menandakan apa? Antusias mereka sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Walaupun banyak kita perhatikan di antara para pemuda-pemudi itu tak sempurna selama bulan Ramadan mereka ke masjid untuk salat tarawih, tak sempurna puasanya selama bulan Ramadan, tapi kita lihat antusias masyarakat muslim ketika datangnya bulan Ramadan. Pada malam pertama, kedua, ketiga Ramadan masjid itu penuh. Saking bahagianya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di mana-mana kampung muslimin kita perhatikan, di mana-mana tempat-tempat kita perhatikan, sebelum datangnya bulan Ramadan sekian banyaknya tradisi yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan. Banyak di antara mereka melakukan tradisi ini, banyak di antara mereka berkumpul bersama keluarganya jemaah sekalian. Semua itu mereka lakukan adalah untuk rasa kebahagiaan dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Begitu juga orang-orang beriman, mereka memiliki tradisi dari zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman itu ketika akan datang bulan suci Ramadan, mereka tingkatkan puasa, mereka tingkatkan salat, mereka tingkatkan zikir. Dari bulan Sya'ban mereka telah memperbanyak latihan puasa agar datangnya bulan Ramadan mereka bersemangat puasa. Orang-orang beriman juga tak tertinggal tradisi mereka. Mereka mengumpulkan kaum muslimin untuk semangat beribadah di bulan Sya'ban. Ketika nantinya bulan Ramadan mereka bersemangat untuk beribadah pada bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Sekian banyaknya tahun lalu emak ayah kita masih hidup, anak-anak kita masih ada, tapi tahun ini, Ramadan tahun ini mereka telah dipanggil oleh Allah. Sekian banyaknya di tahun lalu jemaah kita masih salat tarawih bersama kita, berbuka bersama kita, sahur bersama kita. Namun untuk Ramadan kali ini mereka telah dipanggil oleh Allah. Jemaah sekalian, ingat, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Maka perbanyaklah amal ibadah. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyara al-muslimin, sedang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berdiri salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan berharap pahala dari Allah, maka Allah hapuskan dosanya setahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man shoma Ramadanan," siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan berharap pahala dari Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sekian banyaknya hadis-hadis yang berkaitan berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaimina farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa, jemaah sekalian, dua kebahagiaan mereka. Tapi bagi orang-orang yang tak berpuasa, maka dua kebahagiaan ini tak akan ada pada mereka. Bagi orang berpuasa, kebahagiaan dua itu, yang pertama farhah li fitrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebahagiaan pertama bagi orang-orang yang berpuasa itu adalah mereka berbahagia ketika berbuka puasa. Siapa di antara kita yang tak berbahagia ketika berbuka puasa? Walaupun kadang-kala buka puasa itu hanya dengan 1 gelas air putih saja, itu sungguh-sungguh sangat menenangkan hati dan pikiran. Semua orang berbahagia ketika berbuka puasa. Namun jemaah sekalian, di antara kebahagiaan kita itu ternyata ada di antara kaum muslimin itu tak mendapatkan kebahagiaan ini. Betapa banyak saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang mereka tak sahur dan mereka tak berbuka. Mereka sahur dengan dentuman bom, sedangkan mereka berbuka dalam keadaan tidak memiliki apapun. Makanya salah seorang kaum muslimin kita berada di Palestina, mereka pernah bertanya, apakah puasa saya sah kalau saya tak berbuka? Maksudnya apa jemaah sekalian? Tak ada tempat untuk mereka makan dan minum, tak ada makanan yang akan mereka makan. Maka jemaah sekalian, mereka itu sangat-sangat ingin berpuasa. Mereka berpuasa dalam keadaan terik matahari, mereka berpuasa dalam keadaan dentuman bom, mereka berpuasa dalam keadaan perang. Namun kaum muslimin kita di Indonesia, negara tenang, negara nyaman, makanan ada, mereka banyak yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua jemaah sekalian, kebahagiaan bagi orang berpuasa itu adalah inda liqa rabbih, yaitu mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka mereka akan bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa pahala yang besar. Maka jemaah sekalian, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Ingat, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ونعوذ بك من ضلع الدين وغلوة الرجال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في رفح فإنك سميع الدعاء. اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.